Hari ini kita membahas kitab Sefanya. Nabi Sefanya adalah seorang nabi yang hidup dan bernubuat pada zamannya Raja Yosia, kurang lebih 640 tahun sebelum Masehi. Dan apa yang dia beritakan adalah sama dengan kebanyakan nabi lain mengenai penghukuman yang akan datang kalau umat Israel dan Yehuda tidak bertobat. Walaupun kita sudah tahu cerita akhirnya memang mereka nggak bertobat, dan akhirnya semua yang dinubuatkan harus terjadi, yaitu mereka dikalahkan oleh Assyria dan akhirnya juga dikalahkan oleh orang Babilonia, bahkan diangkut ke Babel. Tapi coba kita melihat kepada apa saja yang persis dia membahas dan apa yang menjadi topik-topik yang berbeda dengan mungkin nabi-nabi yang lain. Kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, dan Sefanya ini singkat, cuma 3 pasal. Pasal yang pertama di sana ada sebuah judul perikop yang diberikan, yaitu penghukuman pada hari Tuhan. Dan Nabi Sefanya ini adalah seorang yang sangat banyak bicara mengenai hari Tuhan. Berulang terus muncul kata ini di dalam kitabnya. Tapi sebenarnya kata hari Tuhan itu sudah muncul sebelum Sefanya dan setelah Sefanya, bahkan di perjanjian baru muncul lagi mengenai harinya Tuhan akan datang. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hari Tuhan? Ya nanti kita akan menjelaskan dan melihat, tapi sebelumnya kita lihat dulu ceritanya dalam kitab Sefanya. Jadi pasal 1 bicara mengenai penghukuman pada hari Tuhan, dan ini bicara mengenai penghukuman atas Israel kalau tidak mau bertobat. Terus dilanjutkan. Kalau kita melihat sekarang ayat 14, di sana lebih detail. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Dan masih banyak kali lagi dalam pasal ini bicara mengenai hari Tuhan, di mana dijelaskan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang parah yang akan terjadi. Ya, jadi kelihatannya hari Tuhan itu bicara mengenai penghakiman, tapi kita akan lihat lebih detail lagi in a moment, bentar lagi. Lanjut, pasal 2, di sana ada judul perikop seruan untuk bertobat. Bagaimana Sefanya sama seperti semua nabi yang lain memang mengingatkan penghukuman akan datang, tapi ada kesempatan untuk bertobat. Kalau bertobat, semua yang dinubuatkan nggak akan terjadi. Jadi selalu ada ajakan, ayolah bertobat. Tapi sayangnya Israel tidak mau bertobat, sehingga hukuman yang dinubuatkan terjadi. Dan ayat 4 ada judul perikop yang baru, yaitu hukuman atas bangsa-bangsa. Kalau pasal 1 tadi fokus kepada hukuman atau hari Tuhan atas Israel, sekarang juga untuk bangsa-bangsa, musuhnya Israel. Seperti apa? Ada Filistin, ada Moab, ada Ethiopia, ada Assyria. Dan termasuk di antara mereka seperti Assyria itu yang memang dipakai Tuhan untuk mengalahkan Israel supaya Israel belajar. Tapi tetap aja Assyria itu jahat. Juga nantinya, belum tapi nantinya akan dihukum. Lanjut pasal 3. Kembali fokusnya adalah, judul perikop Anda bisa lihat, hukuman atas Yerusalem. Tadi dalam pasal 1 memang sudah hukuman atas Israel dan Yerusalem. Sekarang diangkat kembali. Karena memang Yerusalem atau Israel lebih salah. Karena mereka seharusnya yang kenal Tuhan. Mereka yang seharusnya sudah tahu jalan Tuhan. Jadi mereka menanggung kesalahan yang lebih. Diangkat kembali. Tapi luar biasanya Tuhan itu penuh kasih karunia. Umat Israel dalam kejahatannya dan juga aplikasinya, kita seringkali yang gak setia kepada Tuhan. Tuhan tetap setia. Coba lihat mulai ayat 9 sampai selesai apa yang dibahas oleh Sefanya. Tuhan bicara melalui Sefanya untuk memberikan pengharapan bahwa nantinya, walaupun kalian ini sudah dihukum karena kalian gak mau bertobat, tapi nantinya Tuhan mau kasih jalan keluar. Tuhan mau pulihkan supaya ada pengharapan pada kalian. Judul perikop mulai ayat 9 adalah janji keselamatan. Bagaimana sama seperti nabi-nabi yang lain pun, ada pengharapan dan keselamatan yang diceritakan. Walaupun untuk di zaman perjanjian lama mereka belum mengerti caranya gimana. Ya apa sih caranya Tuhan mau selamatkan mereka? Itu semuanya cuma secara bayangan. Nanti benar-benar kelihatan pada waktu perjanjian baru. Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, dan Dia yang mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan keselamatan itu sungguh-sungguh datang. Nah, tapi sekarang kita juga mau lihat, jadi kita sudah selesai membahas seluruh kejadian di Sefanya, apa yang dia membahas. Tapi kita sekarang angkat 2 topik yang dia pun sering angkat, yaitu hari Tuhan. Dan yang kedua, ada satu kata yang sering muncul, yaitu sisa-sisa kaum Yehuda. Kalau dalam bahasa Inggris, remnant. Artinya memang sisa-sisa. Yang pertama,
Hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Tadi kita sudah baca satu ayat di mana sangat jelas hari Tuhan sepertinya bicara tentang hukuman. Dan benar, dari kitab-kitab sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya di Israel, di mana Israel itu jauh dari Tuhan, sudah diingatkan mengenai hari Tuhan yang akan datang. Dan itu bicara tentang, itu seperti bahasa kiasan tentang hukuman yang akan datang. Entah itu hukuman di zaman-zaman sebelumnya yang kesalahan oleh raja-raja yang lain, oleh mungkin waktu umat Israel masih berada di Mesir. Pokoknya ada hukuman kalau mereka tidak mau bertobat. Dalam hal ini hukumannya adalah kita sudah tahu Assyria akan mengalahkan dan setelah itu Babilonia akan mengangkut mereka. Tapi fast forward kita maju sampai perjanjian baru. Di dalam Injil dan seterusnya kembali muncul bahasa tersebut. Hari Tuhan yang akan datang. Yaitu bicara tentang kalau Yesus bagi kita nanti datang untuk kedua kalinya. Dan benar-benar setelah itu dia datang menjemput kita semua. Dan semua kefasikan akan diberhentikan oleh Tuhan sendiri yang datang sebagai Raja. Seperti yang diceritakan dalam kitab Wahyu. Dan di sana sering kali muncul kata itu. Hari Tuhan. Nah, jadi hari Tuhan sudah jelas maksudnya apa. Itu bahasa kiasan yang dari dulu dipakai untuk hukuman yang akan datang. Ada yang sudah terjadi. Ada yang masih kita nantikan satu kali lagi. Yaitu pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, satu bahasa yang lain yang sering diangkat oleh Sefanya adalah tadi itu kata sisa-sisa kaum Yehuda. Kita akan melihat satu ayat di dalam pasal yang kedua, ayat 7. Di sana dikatakan begini. Daerah pinggir-pinggir laut akan menjadi kepunyaan apa? Sisa-sisa kaum Yehuda. Kenapa sisa-sisa? Kenapa nggak seluruh? Karena kita sudah tahu bagaimana Yehuda atau Israel itu dikalahkan, bahkan diangkut, gak semua selamat, banyak yang binasa di sana, dan banyak yang gak mau kembali ikut Tuhan setelah itu. Tapi ada beberapa orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan. Dan pada mereka lah janji Tuhan akan digenapi semua. Saya lanjutkan ayat 7. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Orang yang walaupun masih di dalam kejahatan, Tuhan sudah janjikan saya akan memulihkan. Itulah Tuhan. Bahkan sebelum kita berbuat jahat, Tuhan sudah punya jalan keluar yang Dia siapkan sebelumnya. Karena begitu besar kasih Allah akan Anda dan saya, akan dunia. Kita lihat sekarang dalam Roma, karena dalam Roma kembali dijelaskan juga dengan baik mengenai kata sisa-sisa kaum Yehuda. Atau bahasa Inggris tadi, remnant. Kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan Roma pasal 9 ayat 27-29 begini. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi tadinya banyak sekali, tapi nanti cuma tinggal sisa saja. Ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, di sini dalam bahasa Inggris adalah remnant atau sisa-sisa, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Jadi di sini dijelaskan bagaimana Tuhan itu meninggalkan sisa. Dan waktu kita tadi baca perjanjian lama kan itu semua masih hal-hal yang akan datang. Akhirnya kalau sekarang di Roma ini perjanjian baru sudah bisa menjelaskan mengenai hal-hal yang sudah terjadi. Sekarang lebih jelas. Dan Paulus katakan bahwa memang ada sisa-sisa. Dan bahkan di sini dijelaskan dengan baik. Siapanya sisa-sisa tersebut. Yaitu mereka yang ikut Tuhan. Dari bangsa dan kaum manapun, bukan harus orang Israel secara lahir. Jadi walaupun kita lahir mungkin satunya orang Amerika, satu orang Indonesia, satu orang Europe, gak apa-apa. Karena yang penting mereka yang mengikut Tuhan itu yang dianggap sebagai apa? Sisa-sisa Israel, sebagai the remnant of God. Kalau saya kembali kepada tadi Sefanya, kita sekarang melihat pasal 3. Dan di sana juga dijelaskan kembali sisa-sisa Israel itu seperti apa, ciri-cirinya. Supaya kita tahu apakah Anda dan saya termasuk di dalamnya. Kan kita mau supaya kita dianggap oleh anak-anak pilihan Tuhan. Yang dianggap sebagai sisa-sisa Israel, mereka yang terpilih dan mereka yang juga diselamatkan. Pasal 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa bukan lagi cuma Israel ya. Tapi sekarang banyak orang yang diselamatkan, bangsa-bangsa.
Yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ayat 12. Di antara kamu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Jadi yang disebut sisa-sisa Israel atau the remnant, mereka yang terpilih, itu adalah orang-orang yang tadi sudah dikatakan, mereka yang bibirnya bersih. Alkitab banyak bicara mengenai bagaimana bibir kita bersih. Dan juga dikatakan dalam ayat 12, bagaimana mereka yang rendah hati. Orang yang tidak peduli dengan perkataan. Orang yang dalam hidupnya nggak ada kerendahan hati. Bisa dipastikan, dia bukan termasuk orang yang percaya Tuhan. Mungkin dia mengaku, saya percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak mengaku dia sebagai anaknya. Ada ciri-cirinya. Bukan bicara mengenai Anda dan saya harus sempurna. Nggak ada yang sempurna. Tapi bicara mengenai hati yang ingin dekat dengan Tuhan. Yang katakan, oke, saya tahu saya harus tinggalkan kefasikan dari perkataan dan dari hati. Saya mau tulus dalam pembicaraan. Saya mau tulus dalam hati, bahkan rendah hati. Ayat 13. Yakni sisa Israel itu. Nah, jadi jelas ini bicara mengenai the remnant, sisa Israel. Termasuk Anda dan saya. Karena sekarang bukan lagi ini cuma bicara tentang Israel secara lahiriah, tapi bahkan bangsa-bangsa bisa tergabung di dalamnya. Asal mereka apa? Percaya Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulut dan bibir bersih, hati rendah hati. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu, yang mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Jadi aplikasi untuk kita hari ini adalah, coba kita bertanya, apakah saya hidup sesuai apa yang diceritakan di Alkitab? Di sana diberikan definisi orang yang termasuk sisa Israel, itu bahasa kiasan mengenai mereka yang adalah anak Tuhan, mereka yang akan diselamatkan. Apakah sesuai dengan apa yang kita lihat di sini? Hari-hari ini banyak sekali anak Tuhan itu hidup seolah-olah ada banyak sekali jalan ke surga. Dan itu salah. Kalau saya bahkan melihat dalam Matius 7, sangat jelas itu khotbah Yesus di bukit, dan Yesus bilang sendiri begini. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi cuma dua pilihan. Jalan yang sempit dengan pintu yang sempit, atau jalan yang luas dengan pintu yang luas. Satu kebinasaan, satu kepada kehidupan kekal. Itu yang Yesus bilang. Tapi begitu banyak orang hidup seolah-olah masih ada jalan yang di tengah, yang mungkin sedang, tapi nggak pernah diceritakan di sini. Di mana mereka pikir yang penting adalah aku tahu Tuhan, saya pergi ke Alkitab, saya pergi ke gereja, baca Alkitab. Tapi mereka nggak menghidupi apa yang mereka dengar itu. Mereka menyatakan diri orang percaya, sedangkan definisi orang percaya di Alkitab sudah berikan. Orangnya seperti apa? Sekali lagi bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kerelaan hati. Pertanyaan hari ini, apakah kita hidup dalam pertobatan? Apakah pada saat kita bersalah, kita datang kepada Tuhan berseru, Tuhan, I'm sorry, tapi saya mau lebih baik. Dan walaupun ke depan masih bisa jatuh lagi, ya Tuhan itu setia, Tuhan tetap pulihkan. Tapi apakah kita punya hati yang benar-benar mau untuk bertobat dan berubah? Itu pertanyaannya. Karena yang terpenting, dan ini juga yang menjadi fokus dari Sefanya adalah, supaya semoga mereka yang benar mendengarkan adalah mereka yang menjadi remnant atau sisa-sisa Israel. Mereka kepada siapa Tuhan berikan keselamatan, mereka yang dipanggil anak-anak Tuhan. Dan sudah sangat jelas definisi mereka seperti apa. Kita tahu Alkitab dan kita diberikan Alkitab supaya ini jadi cermin dalam hidup kita. Supaya kita gak harus hidup dalam ketakutan, apakah saya termasuk golongan yang anak Tuhan yang diselamatkan? Enggak. Tapi dengan keyakinan saya bisa katakan, saya tahu saya anak Tuhan. Saya tahu Alkitab dan saya melihat bagaimana semakin hari saya semakin menyerupai. Gak pernah akan sempurna. Tapi paling gak saya melihat karya Roh Kudus nyata dalam hidup saya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan mengenai kitab Sefanya. God bless you all.